Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guna memenuhi tugas presentasi dari Pak Irton, di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang geostrategi yang beranggotakan yang pertama Muhammad Fahri Al-Tariq, lalu yang kedua Brian Amara Mahasadewa, dan yang terakhir saya sendiri Radhida Triada Pitaloka. Pengertian. Apa sih geostrategi itu? Geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana untuk mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. Latar belakang geostrategi sendiri dengan posisi geografis, potensi sumber kekayaan alam, serta besarnya jumlah dan kemampuan penduduk yang dimiliki Indonesia menjadi ajang perebutan pengaruh negara-negara besar. Lalu yang kedua, kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional, yaitu kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah NKRI. Tujuan dan fungsi geostrategi yaitu geostrategi diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, serta geostrategi mempunyai fungsi sebagai daya tangkal dan ketahanan pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sifat geostrategi. Sifat geostrategi sendiri yaitu manunggal, lalu yang kedua mawas ke dalam, yang ketiga kewibawaan, yang keempat berubah menurut waktu, yang kelima tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan, yang keenam percaya pada diri sendiri, lalu yang terakhir tidak bergantung pada pihak lain. Konsepsi dasar geostrategi. Konsepsi adalah teori atau model yang merupakan pedoman dalam penciptaan ketahanan nasional melalui pembangunan seluruh aspek ketahanan nasional. Aspek tersebut meliputi aspek Trigatra dan Pancagatra, yang keduanya dikenal dengan Astagatra. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Brian Amara. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Mbak Nadira. Kemudian saya akan melanjutkan presentasi kelompok ini. Model Astagrata. Model Astagrata merupakan model yang berisi 8 gatra yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra. Trigatra sendiri ada 3 isinya, yaitu yang pertama ada aspek geografi, kemudian yang kedua ada sumber daya alam, kemudian yang ketiga keadaan dan kemampuan penduduk. Kemudian Pancagatra berisi 5, yang pertama ketahanan di bidang ideologi, kemudian ketahanan nasional di bidang politik, ketiga ketahanan nasional di bidang ekonomi, yang keempat ketahanan nasional di bidang sosial dan budaya, kemudian yang terakhir ketahanan nasional di bidang hankam. Hubungan komponen strategi antar gatra. Gatra geografi SDA, gatra geografi penduduk, gatra SDA penduduk, gatra ideologi Ipolek Sosbud Hankam, kemudian gatra politik Ipolek Sosbud Hankam, antara gatra ekonomi dan Ipolek Sosbud Hankam, kemudian gatra sosial budaya dan Ipolek Sosbud Hankam, dan yang terakhir gatra hankam dengan Ipolek Sosbud Hankam. Implementasi ketahanan nasional. Politik menghadapi globalisasi perlu peningkatan kompetensi diplomat menjadi perundingan internasional. Selain itu, banyak kasus disintegrasi disebabkan ketidakadilan politik, hukum, ekonomi, dan budaya. Kemudian di ekonomi, hal-hal yang harus dibenahi yakni menata kebijakan fiskal, industri dalam negeri, dan swasembada pangan. Kemudian di bidang sosbud, dibuat standarisasi pendidikan, kerukunan umat beragama, dan sistem jaminan sosial.
Kemudian di bidang hukum ada profesionalitas aparat hukum dan pemberantasan korupsi dan HAM. Kemudian pada kasus geostrategi yang ada di Indonesia akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Fahri Al-Bari. Pada kasus geostrategi yang ada di Indonesia, batas perairan antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka. Ini merupakan salah satu perselisihan yang dipicu pada tahun 1969, di mana kala itu Malaysia menyatakan bahwa mereka memiliki lebar wilayah 12 mil laut ketika melakukan pengukuran garis dasar yang mengacu pada ketetapan di dalam Konvensi Jenewa yang terjadi tahun 1958. Padahal Indonesia sebenarnya lebih dahulu telah melakukan penetapan batas wilayahnya sekitar 12 mil laut yang berada di garis dasar ini. Juga termasuk Selat Melaka tentunya. Ini menjadi sebuah perseteruan antara kedua belah pihak negara tersebut tentang batas dari laut wilayah perairan mereka di Selat Malaka yang tidak sampai 24 mil laut. Namun pada tahun 1970 pada bulan Februari hingga bulan Maret diadakan sebuah perundingan tentang batas wilayah tersebut hingga akhirnya melahirkan sebuah perjanjian tentang batas-batas wilayah perairan yang dimiliki kedua negara di Selat Malaka. Selanjutnya, dalam perspektif geostrategi atau ketahanan nasional, daya tahan kita sebagai bangsa tengah diuji dimulai dari ketangguhan masyarakat dalam menyiapkan kondisi kesehatan yang prima untuk bertahan melawan virus corona tersebut hingga kepada aspek sosial dan ekonomi yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka ke depannya. Selanjutnya, perpaduan elemen kekuatan nasional baik militer maupun non-militer memang sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Kepatuhan masyarakat atas himbauan pemerintah menyikapi penyebaran virus corona, serta solidaritas sesama warga negara untuk saling tolong-menolong dan bergotong royong sangat dibutuhkan dalam menghadapi bencana nasional ini. Sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada teman saya Nadira. Terima kasih Mas Fahri atas penjelasan tentang kasus geostrategi yang ada di Indonesia. Baik, akan saya tutup presentasi hari ini. Bila ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.